Sementara itu, saat ini Desti berada di kamarnya. Wanita itu akan memeriksa rekaman dari kamera yang sengaja ia letakkan di kamar Sari. Desti ingin tahu apa yang terjadi di kamar asisten rumah tangganya itu. Apapun yang terjadi, ia harus kuat, meskipun itu sangat menyakitkan. Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Oke, aku ingin tahu apa yang terjadi di kamar Sari semalam, gumam Desti seraya memutar rekaman tersebut. Rekaman mulai berjalan. Awalnya hanya rekaman biasa, tetapi setelah hampir setengah malam, rekaman mulai menunjukkan hal yang tak biasa. Sekitar pukul 10 malam, nampak sesosok pria masuk ke dalam kamar Sari. Pria itu tak lain tak bukan adalah Fahri. Desti memicingkan matanya. Untuk apa suaminya masuk ke kamar Sari? Setelah di dalam, rupanya Sari sudah menunggunya. Sontak Desti terkejut melihat penampilan asisten rumah tangganya itu. Sebuah lingeri berwarna hitam melekat di tubuhnya. Lalu dengan manjanya berjalan menghampiri Fahri. Dan setelah itu, Desti tidak tahan lagi untuk melihatnya. Yang jelas, mereka melakukan hubungan suami istri. Astagfirullah, kalian benar-benar tega. Bisa-bisanya kalian melakukan hubungan haram ini, ucap Desti, seraya mengelus dadanya. Tidak tahan lagi, Desti mematikan rekaman itu, lalu menyimpannya. Mungkin itu alasannya kenapa Sari memesan obat kuat. Jadi untuk ini, oke, aku akan kasih kejutan untuk kalian. Aku yakin nanti malam Mas Fahri pasti akan berkunjung ke kamar Sari lagi, gumam Desti. Ia punya rencana untuk memberikan suaminya itu kejutan. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Desti meraih benda pipi miliknya itu. Takut ada yang penting. Setelah ia cek, rupanya orang suruhannya yang menelpon. Gegas Desti menggeser tombol warna hijau untuk menerima panggilan tersebut. Bu, ada kabar yang ingin saya sampaikan. Oke, kabar apa? Kami berhasil menemukan tempat tinggal Ibu Vina. Di mana? Di apartemen, Bu. Nanti akan saya kirim alamatnya. Oke, saya tunggu. Setelah itu, ponsel kembali berdering. Satu pesan diterima. Setelah ia mendapatkan alamat apartemen di mana Vina tinggal, bergegas Desti menyambar tas dan kunci mobil. Setelah itu, ia beranjak keluar dari kamarnya. Memang setelah Desti menemukan buku nikah Fahri dan Vina, ia langsung menyuruh orang untuk mencari tahu di mana Vina berada. Lantaran wanita itu sudah tidak bekerja di kantor miliknya. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam, kini Desti sudah ada di apartemen di mana Vina tinggal. Gegas ia masuk ke dalam dan mencari di mana Vina berada. Tidak butuh waktu lama, kini Desti sudah berdiri di depan pintu apartemen yang Vina tempati. Tanpa menunggu lama, Desti memencet bel yang ada di dekat pintu. Sepersekian menit kemudian, pintu apartemen terbuka. Nampak sosok seorang perempuan dengan perut yang sudah membuncit berdiri di hadapannya. Perempuan itu tak lain adalah Vina. Raut wajahnya terlihat bingung saat melihat Desti. Selang beberapa menit, terdengar suara dari dalam yang tidak asing di telinga. Sontak Desti terkejut saat melihat siapa pemilik suara itu. Desti menatap tajam pada pria yang berdiri di sebelah Vina. Terlihat jika pria itu salah tingkah. Pria itu tak lain adalah Fahri. Mungkin saat ini ia tengah mencari alasan yang tepat. Dengan senang hati, Desti akan mengikuti alur permainan suaminya itu. Sayang, kamu...
Mas, ngapain di sini? Bukannya Mas seharusnya ada di kantor? Tanya Desti. Ia berusaha untuk tetap bersikap tenang. Meski darahnya sudah mendidih, ingin rasanya melempar kedua manusia itu ke Antartika. Fahri terdiam cukup lama. Oh ini sayang, aku mau ambil file yang pernah kebawa pulang sama Vina. Aku pikir belum dibawa lagi ke kantor. Ternyata sudah. Aku yang lupa. Oh, kamu gak lagi bohongin aku kan, Mas? Desti menatap penuh selidik pada suaminya itu. Fahri berjalan menghampiri istrinya. Ya enggak lah sayang. Untuk apa aku bohongin kamu? Cih, muak aku dengar gombalanmu itu, batin Desti. Tiba-tiba saja ponsel Fahri berdering. Dengan segera ia mengangkatnya. Takut ada yang penting karena jadwal di kantor hari ini cukup padat. Fahri berjalan menjauh dari dua wanita itu untuk menerima panggilan tersebut. Halo, ada apa? Maaf Pak, saya hanya ingin mengingatkan. Jam 10 nanti meeting akan dimulai. Oke, sebentar lagi saya akan kembali ke kantor. Sayang, aku mau kembali ke kantor sekarang. Jam 10 nanti ada meeting. Kamu mau pulang atau... Aku mau ke salon dulu Mas, untuk perawatan, potong Desti. Ekor matanya melirik ke arah Vina. Ya sudah, aku duluan ya. Fahri bergegas untuk pergi lantaran jarak apartemen dan kantor cukup jauh. Jadi, kamu tinggal di sini? Tanya Desti. Iya Bu, Vina mengangguk. Suamimu kerja apa? Sahut Desti. Suami saya kerja sebagai manajer di hotel, jawab Vina tanpa rasa ragu. Manajer hotel? Bukankah suamimu suamiku juga? Benar-benar pandai bersandiwara, batin Desti. Oh, ya sudah, saya permisi. Desti beranjak meninggalkan Vina yang masih berdiri di ambang pintu apartemen. Kini Desti sudah dalam perjalanan menuju salon kecantikan langganannya. Untuk apa punya uang banyak kalau tidak bisa merawat diri? Desti melakukan itu bukan untuk merayu Fahri, tapi untuk menunjukkan jika dirinya jauh lebih cantik dari para gundik suaminya itu. Mungkin mata Fahri sudah buta sehingga tidak bisa membedakan mana berlian dan mana batu kerikil. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Takut ada yang penting, Desti menepikan mobilnya terlebih dahulu. Setelah mobil berhenti, Desti meraih ponselnya yang ia letakkan di dashboard. Benar saja orang suruhannya yang telah meneleponnya. Dengan segera Desti menggeser tombol warna hijau. Halo, ada apa? Ada informasi Bu. Rupanya Pak Fahri yang menyewa apartemen itu untuk tempat tinggal Ibu Vina. Apa? Jadi Mas Fahri sendiri yang menyewa apartemen itu? Iya Bu, dan mereka sudah lama tinggal di apartemen tersebut. Terima kasih atas informasinya. Nanti saya transfer uangnya. Baik Bu, jika membutuhkan lagi silakan hubungi saya. Oke, terima kasih. Jadi diam-diam kamu menyewa apartemen untuk tempat tinggal gundikmu itu, Mas. Kamu memang keterlaluan. Pasti kamu menggunakan uang kantor untuk membayarnya. Bahkan pasti kamu juga menggunakannya untuk menghidupi wanita tidak tahu diri itu, batin Desti. Dadanya terasa bergemuruh membayangkan apa saja yang mereka lakukan saat bersama. Setelah itu
Desti kembali melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke salon. Benaknya terasa panas. Mungkin setelah dari salon, otak dan badannya bisa kembali fresh. Waktu berjalan begitu cepat. Setelah pekerjaannya di kantor beres, Fahri memutuskan untuk pulang. Namun, sebelum pulang ke rumah, Fahri akan ke apartemen terlebih dahulu untuk menemui Vina. Ia tahu jika Desti tidak akan berbuat sembarangan, tetapi perasaannya tidak tenang jika belum melihat sendiri. Desti tadi bilang apa sama kamu? Tanya Fahri. Nggak bilang apa-apa mas, cuma tanya suamiku kerja apa. Ya aku jawab, kalau suamiku kerja sebagai manajer di hotel, jawab Vina. Sementara Fahri hanya mengangguk. Ya sudah, aku khawatir saja kalau Desti berbuat macam-macam sama kamu, ujar Fahri. Kata kamu, Mbak Desti bukan tipe orang yang seperti itu, balas Vina. Iya, Desti memang bukan tipe orang yang mengedepankan emosi. Dia selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, jelas Fahri. Mas, sampai kapan kita menyembunyikan pernikahan ini? Tanya Vina. Aku juga tidak tahu. Aku gak yakin kalau Desti akan menerima kamu, karena dia tidak suka berbagi, jawab Fahri. Vina mendesah panjang. Masa iya, seumur hidup aku harus menjadi istri simpanan? Aku juga ingin... Vin, kamu ngertiin aku dong. Apa kamu lupa kita bisa menikah karena apa? Karena kecerobohan kamu kan, serunya. Fahri sering merasa kesal saat mengingat kejadian itu. Vina bangkit dari duduknya dan beranjak masuk ke dalam kamar. Sudahlah mas, kalau kamu nyalain aku terus, mending kamu gak usah temui aku lagi. Percuma jadi istri kamu, tapi statusku seperti simpanan. Fahri mengusap wajahnya dengan kasar. Rasa kesal dan amarah tiba-tiba singgah di hati dan benaknya. Terlebih saat melihat Vina marah seperti itu. Entah siapa yang bersalah dan siapa yang harus dipersalahkan atas kejadian itu. Kejadian yang membuat mereka harus menikah. Bersambung.